Baik. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini ada dialog, Pak. Dialog ini terjadi ribuan tahun yang lalu antara Nabi Ibrahim sama kaumnya. Ya, antara siapa ya? Antara Nabi Ibrahim sama kaumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Ibrahim itu adalah kaum penyembah berhala. Agamanya agama nyembah berhala. Ya, berhala yang disembah waktu itu adalah ya zaman Nabi Ibrahim itu zaman kejayaan ilmu astrologi. Jadi orang nyembah bintang, orang nyembah matahari, orang nyembah bulan. Masih ada sisanya sekarang agama begitu masih ya? Ada. Ya Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki itu agamanya agama apaan tuh? Penyembah matahari, Shinto. Agama penyembah matahari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dialognya itu? Watslu alaihim naba Ibrahim. Bacakan olehmu wahai Muhammad, kata Allah, ceritakan olehmu, kisahkan olehmu kepada kaummu, kepada umatmu, naba Ibrahim, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau kasih catatan tambahan sedikit. Idz qala li abihi, Nabi Ibrahim berkata kepada abinya. Sehingga kadang kita suka sering menerjemahkan dan beranggapan bahwa bapaknya Nabi Ibrahim itu musyrik, penyembah berhala. Perlu diketahui kalau dalam Al-Quran itu, kalau bahasanya abi itu belum tentu bapak, paman juga disebutnya abi. Saya mau tanya, ya, Arif, Arif, manggil Haji Samsudin apa? Bapak. Terus satunya lagi siapa? Iji manggil Haji Samsudin apa? Bapak. Bener nggak? Manggilnya apa? Bapak. Anak Haji Samsudin apa ponakan? Ponakan. Tapi manggilnya apa? Bapak. Tuh di Ganda Mekar aja ada Ji. Disebut bapak padahal paman. Maka dalam Quran ketika disebut Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang musyrik, yang penyembah berhala, itu seperti Arif manggil Haji Samsudin bapak. Paham? Paham? Jadi bapak kandung Nabi Ibrahim bukan. Bukan bapak kandung Nabi Ibrahim, Azar itu. Dalam Al-Quran itu ada 8 kali disebut abi begini ini. Di salah satu surat, di surat An-An'am, disebut namanya bapaknya Nabi Ibrahim itu. Disebut namanya. Ya. Idz qala li abihi Azar, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya namanya Azar, begitu disebut namanya Azar ketahuan bukan bapaknya tapi pamannya. Kenapa? Karena bapaknya Nabi Ibrahim namanya bukan Azar. Namanya bukan siapa? Bukan Azar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bapaknya bukan orang musyrik. Nabi Ibrahim bapaknya bukan orang yang musyrik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan teruskan itu karena itu nanti pada babnya sendiri. Yang mau kita lanjutkan adalah tentang dialog antara Nabi Ibrahim sama kaumnya. Kata kaumnya, "Madza ta'budun Ibrahim? Yang kalian sembah itu apa sih?" Gitu loh pertanyaannya. Yang kalian sembah itu apa? Ya. Qalu, mereka berkata, "Na'budu asnaman fanadhallu laha akifin." Ya. Kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, "Madza ta'budun? Apa yang kalian sembah?" Kaumnya menjawab dalam ayat ini, "Ma ta'budun." Ini dialog Nabi Ibrahim ini berulang-ulang, kadang kalimatnya suka keliru-keliru. Nah, kalau mereka menjawab, "Na'budu asnaman," kami menyembah berhala, "fanadhallu laha akifin."
Maka kami senantiasa terus-menerus menyembahnya. Kata Nabi Ibrahim, hal yasma'unakum idh tad'un. Apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu mendengar kalian apabila kalian berdoa kepadanya? Ya, ada orang masih megang keris di rumahnya, kalau mau pergi-pergi masih ngomong sama keris. Ya, ada masalah ngomong sama keris. Orang mah pakai minyak kayu putih, dia mah kagak. Gimana caranya menghindari COVID? Dia mah celupin aja keris sama air, airnya suruh diminum sama anak-anaknya. Ilok masih ada yang begitu di Indonesia. Oh, ada menteri yang pulang tapa katanya terus dapat apa? Obat COVID. Pan aneh di Indonesia masih ada menteri tapa dulu baru dapat obat COVID. Ya dibully lah habis-habisan sama epidemiolog, dibully sama ID, dibully. Oh, tapa baru habis tapa dapat obat COVID, katanya begitu, lagi rame katanya sekarang. Lah kalau menterinya aja tapa dulu baru dapat obat COVID, lah kira-kira kalau ada masyarakat obat COVID-nya nyelupin keris, lo masih pantes. Masih apa? Masih pantes. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah mereka mendengar kalian apabila kalian berdoa kepadanya, ataukah mereka memberikan manfaat kepada kalian atau menolak bahaya daripada kalian? Berhala paling gede yang digantungin kapak sama Nabi Ibrahim yang ketika kaumnya kemudian geger gara-gara berhala-berhala kecil mati semua. Dan kemudian mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Siapa yang telah bikin kelakuan kayak begini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim dalam ayat yang lain, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Lihat aja kapaknya gantungnya di mana? Mau gantung di berhala paling gede. Ya dia pelakunya. Alat bukti kejahatannya ada, digantungin di dia. Berarti dia pelakunya. Kan kagak bisa ngapa-ngapain kata mereka. Lah kalau kagak bisa ngapa-ngapain kenapa disembah? Kenapa dia apa? Kenapa disembah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mau tanya, dalam kondisi seperti ini siapa coba yang bisa kita andelin, Pak? Hah? Nggak ada yang bisa. Maka kita harus betul-betul berada pada posisi yang sebagaimana dititahkan oleh para ulama. Ya. Siapa coba yang bisa diandelin? Dokternya mati. Ngandelin bupati, bupatinya meninggal. Ini belum geger aja di Indonesia karena belum ada menteri yang meninggal gitu. Kira-kira kalau sudah ada menteri yang meninggal gara-gara COVID ini, waduh, masya Allah. Baru bupati aja yang meninggal, Satpol PP udah kayak semaput begitu. Semua orang di apa? Dagangan diringkesin semua, masya Allah. Kebayang kalau menteri yang meninggal gara-gara COVID itu kira-kira kayak apa nanti? PPKM langsung level 9, Ji. PPKM langsung level berapa? 9. Itu kalau menteri yang meninggal. Lah kalau presiden yang meninggal level 70 langsung, Ji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau lonjatkan dulu ini, sebetulnya ngejar target ayat yang ada hubungannya sama Yasin apa vaksin tadi itu. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kata kaum mereka ketika udah didesak oleh Nabi Ibrahim dan mereka nggak bisa jawab, sebetulnya Ibrahim jujur aja, kami ini nyembah berhala ya karena dulu nenek moyang kami juga nyembah berhala gitu. Ya, biasanya orang-orang begitu itu memang dalilnya tidak kuat istilahnya itu. Emang kenapa ini? Kok pak dicelupin keris begini? Engkong lu juga dulu begini, engkongnya engkong lu juga dulu begini. Masih ingat nggak kita dulu kalau kesedak sini nih, ya peniti dimasukin air, masih ingat nggak? Orang sini mah kayaknya orang Bogor sama aja tuh. Peniti dimasukin air, habis itu diminum, air peniti diminum. Dilalanya sembuh dulu mah itu. Penyakit kayak serak-serak kayak kita ini, Ustaz siapa ya? Ustaz Ilyas peniti aja, cuma penitinya juga harus peniti ini. Sekarang ini udah nggak pakai peniti. Masukin kayak ke gelas air, habis itu airnya diminum. Dulu mah serak, oh begitu selesai. Ya kelar. Kenapa katanya? Dalilnya apa? Penjelasan ilmiahnya apa? Nggak ada. Dulu nenek begini.
bapaknya nenek juga begini, neneknya nenek juga begini. Itu namanya bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun. Tradisi namanya. Ya, apaan? Tradisi. Kayak ibu-ibu hamil bawa gunting. Nah, supaya nggak diganggu sama kuntilanak katanya. So, kalau apalagi udah hamil tua, bawa gunting. Zaman dulu bawa gunting kan? Ibu-ibu hamil mesti bawa apa? Bawa gunting katanya. Ya, terus kalau ngundang dukun beranak nggak boleh malam, kudu siang. Kalau malam yang datang kuntilanak katanya nyamar jadi dukun beranak. Dulu mah begitu. Saya punya adik 11, saya yang bagian apa namanya? Yang 10 itu saya yang bagian datang jemput dukun beranaknya itu. Kudu siang, nggak boleh malam. Dan dukun beranaknya juga nggak mau datang kalau yang jemput malam. Kudu apa? Kudu siang. Tarifnya cuma ayam seekor. Tarifnya cuma ayam seekor. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Apa dalilnya? Enggak, emang dari dulu-dulunya aja begitu. Ya, enggak ada dalilnya dulu-dulunya. Dari dulu-dulunya begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa semua yang dilakukan orang dulu salah? Kagak. Enggak mesti juga salah, tapi perlu diuji aja zaman sekarang. Maka istilahnya ada sekarang itu adalah fakta atau mitos. Apaan? Fakta atau mitos. Bapak-bapak jangan suka makan pisang Ambon. Kalau makan pisang Ambon sekalian sama kulitnya. Bagus kalau dibakar. Kenapa? Suka lemes katanya. Bikin apa? Bikin lemes. Ya, ibu-ibu jangan suka makan terong. Nah, apa? Nanti suami kecewa katanya kalau ibu-ibu makan terong. Dalilnya apa? Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Nggak tahu dalilnya mah, pokoknya dulu orang tua ngomongnya begitu aja. Ngomongnya begitu aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Kata Nabi Ibrahim nih, kita cepetin. Afara'aitum, apa yang kalian lihat, ma kuntum ta'budun, apa-apa yang kalian sembah, menurut kalian seperti apa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu? Antum wa abaukumul aqdamun, oleh kalian dan oleh nenek moyang kalian. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, kata Nabi Ibrahim, aduwwul li, adalah musuh bagiku, illa rabbal alamin, kecuali Tuhan seru sekalian alam. Kata para ulama, ini landasan tauhid. Jadi landasan tauhid itu kita harus memusuhi semua hal yang dianggap Tuhan selain Allah. Baru benar beriman kita kepada Allah. Harus aduwuli, harus dimusuhin. Ini siapa ini? Gak tahu. Digantung aja begitu, pakai celana juga kain sepotong. Harus begitu bilangnya, Pak. Jangan sampai kita bilang, ini siapa nih? Ini Yesus. Ini apaan? Kalau Bapak beranggapan Yesus itu Nabi Isa, Pak, itu dosa gede itu Bapak ngomong itu Yesus. Iya kan? Sebetulnya kan yang dibilang Yesus sama mereka itu kan Nabi Isa yang kita yakini itu. Kalau Bapak tunjuk gambar itu dan Bapak bilang itu adalah Nabi Isa, kira-kira Pak, Bapak nganggap Nabi pahanya kelihatan, lututnya kelihatan. Di Safinah dibilang wa auratul rajuli ma baina surrati war rukbati, ini paha aurat bagi laki-laki, lutut aurat bagi laki-laki, lah pusar aurat bagi laki-laki. Lah kita orang awam aja tahu itu aurat, maka masa Nabi Isa digantung auratnya kelihatan ke sono kemari. Jadi itu apaan? Ya bukan Nabi Isa. Kalau dibilang itu Yesus, kalau Yesus itu dianggap Nabi Isa, maka ini bukan Nabi Isa, ini bukan Yesus. Harus tegas begitu. Ya, ada katanya dewa tuh, hidungnya kayak gajah, namanya Dewa Ganesha, yang jadi lambang ITB tuh. Dewa apa? Ganesha. Kalau ditanya nih siapa nih, jangan dibilang Dewa Ganesha. Kita bilang nggak tahu nih, gajah kurang kerjaan. Harus ada wuli, harus ada ingkar, Pak. Maka kita kalau lihat tempat ibadah orang-orang non-muslim itu, kita bilang la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa?
Keingkaran itu harus dinampakkan sekalipun bentuknya masih dalam hati, Pak. Kalau frontal-frontal banget mah juga ya kita jaga-jaga sopan santun mata tangga lah. Kecuali kalau orangnya udah akrab banget sama kita. Abu Bakar Siddiq itu kalau lihat orang nyembah-nyembah batu, sambil lewat Abu Bakar bilang, batu kayak begini ya, ngomong kagak bisa, denger kagak bisa, lu sembah pagi petang. Begitu sih Abu Bakar Siddiq. Kalau orang lihat teman-temannya pada nyembah apaan? Nyembah tepekong tuh, nyembah batu itu. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, perjalanan kita yang paling bahaya itu ke Bali. Aduh, salah-salah itu. Ya. Jamaah mana? Miftahul Huda sama Al-Abror. Mainannya kemana? Bali. Kalau nggak ke Bali, Gunung Bromo. Ini hati-hati. Nggak boleh, justru yang ke sana itu harus jemaah pengajian. Kalau yang nggak ngaji mah jangan. Jarang-jarang ngaji, giliran ke Bromo ikut, nggak usah ikut deh. Nggak usah ikut, kenapa? Bahaya. Ntar takutnya pas begitu ke Bromo, di sana ngobrol-ngobrol sama orang. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Wonosobo. Sering ke Bromo, Pak? Oh, saya mah sejak utang lunas dulu nggak pernah, setahun sekali mesti datang ke sini melulu. Akhirnya kemudian orang yang dari Miftahul Huda, dari Ganda Mekar punya keyakinan kalau utang mau lunas datangnya kemana? Ke Bromo. Lah gara-gara kagak pernah ikut ngaji, akhirnya dia jadi rutin setahun sekali ke Bromo. Niatnya supaya lunas. Mau nyembah siapa di Bromo? Emang Padang Arafah apa Bromo? Maka ke Bromo itu harus orang pengajian kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang suka ngaji boleh. Setahun sekali ke Bromo nggak apa-apa. Nyari apa? Nyari adem doang. Nyari apa? Nyari adem sama selfie-selfian. Karena kita mana mungkin kita menyembah agama seperti yang mereka sembah. Bawa sesajen diangkat, dilarung di Bromo, dijatuhkan ke kawah. Enggak. Ke Bali juga begitu. Maka kalau ke Bali itu yang mimpin harus kiai di dalan. Itu kalau saya nggak dibawa kemarin, bisa murtad tuh ke Bali tuh. Makanya kudu kiai ke Bali. Kudu yang udah ngaji Sulamut Taufik, yang tahu batas aurat perempuan tuh seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya ketika dia sedang apa? Sholat maupun sedang di luar sholat. Jadi begitu ke Kute datangnya malam-malam, bulenya udah hilang Ji. Lah datangnya malam udah nggak ada yang menjemur. Selamat. Pas datang ke Kute pas malam. Lah kalau kagak sengaja ke Kute ngelihat aurat telanjang orang banyak begitu, apa hukumnya? Dosa. Hati-hati, tempat-tempat wisata di Indonesia itu banyak peninggalan Hindu, peninggalan Buddha. Salah-salah yakin bisa bahaya. Nggak usah jauh-jauh, ke Jogja aja Pak. Begitu beli ada banyak tumpukan keris, kita niatnya tadinya mau koleksi. Pas datang ke situ ada keris yang berdiri. Keris apaan? Berdiri, buset, bojo boneng, keris berdiri. Monggo pinara. Kata yang jualan setengah dukun yang jualannya, monggo. Jenengan saking pundi? Dari mana katanya? Barangkali ada hajat-hajat. Dia lah niat mau beli keris, akhirnya jadi murtad Pak, jadi musyrik. Ke Pila Kintamani, apa Ji? Kintamani yang ada ularnya itu apa? Ke Danau Kintamani. Ada ularnya, pegang kepala ular ini hajat terkabul. Untungnya ke situ cuma Haji Udin aja sama siapa? Sama Haji Naryo. Ya percayalah insya Allah masa Haji Udin pengen lunas utang megang kepala apa? Kepala ular. Kalau kepengen hajat-hajat yang lain saya nggak tahu lah urusan Haji Udin itu. Megang kepala ular bahaya ini. Apalagi sekarang Pak, Masya Allah kondisi kayak begini, bener nggak? Cina aja bangkrut kena corona, mah bener? Cina aja apa? Cina aja bangkrut, apalagi warteg. Restoran gede bangkrut, apalagi warteg. Bayangkan Pak, bandara aja tutup. Bandara aja Pak, tutup. Malah ada bandara yang belum dipakai udah tutup. Kertajati itu belum dipakai udah tutup. Masya Allah, tabarok ya karim. Ini kalau kurang-kurangnya kita ngaji Pak, saya itu bersyukur banget nih Ganda Mekar ini. Sekalipun lurahnya udah nggak aktif lagi. Ya alhamdulillah Ji, di sini mah 2 tahun nggak ada proyeknya ngaji. Sampai coronanya ikut sholat berjamaah.
Coronanya ikut wiridan, apalagi kalau yang mimpin tahlil Ustadz Ilyas udah di tenggorokan, udah loncat itu corona, udah Allah loncat, Allah loncat corona udah. Di sini mah coronanya ikut pengajian semua, apalagi makan ketan buatan ibu-ibu. Ibu-ibu tahu sendiri, ngepel-ngepel ketan tuh sambil salawatan, sholatullah salamullah. Nggak jadi obat ngepel-ngepel ketannya sambil salawatan begitu, benar nggak? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah ini hati-hati nih. Hati-hati. Ya. Orang tawakal itu jangankan kepada selain Allah dalam bentuk kepada keris, kepada dukun, kepada ular, kepada gua, kepada pohon, kepada bintang, kepada bulan, Pak. Tawakal itu kepada presidennya nggak boleh. Ya, kita ngandelin presiden untuk menyelesaikan masalah negeri kita, itu aja nggak boleh itu. Dan kasihan presidennya. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kalau mau seren, kalau mau tawakal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya lanjutin. Fa innahum aduwwun li. Sudah barang tentu kita punya tata krama bernegara. Ini mah kan kita pengajian internal, kita mau ngomong apa aja boleh. Tapi kan kita punya tetangga di luar sana, punya relasi di luar sana yang kadang tidak seagama sama kita. Ya jangan frontal-frontal kali. Tapi juga jangan didiemin. Jangan apa? Didiemin. Haji Samsudin punya bosnya Cina. Sekali-kali Idul Adha, daging yang sudah dimasak, yang sudah milik haji, jangan daging jatah ya. Kalau jatah kan jatah fuqara masakin. Daging yang sudah milik kita, udah matang, dimasak yang enak, masakan apa kayak Betawi, kirim ke bos kita yang Cina setahun sekali mah. Ya, kok maaf ya kok ya, nyicipin nih kok daging kurban kok. Ini daging yang dianggap suci nih sama orang Islam. Mau nyembelihnya aja wudhu dulu, kita bilang aja gitu. Mau nyembelihnya aja takbir dulu, masya Allah. Goloknya aja diasah, nggak pakai air biasa, pakai air zam-zam ya, dia tambah-tambahin aja. Orang Cina biasanya yang begitu-begitu seneng dia. Setahun kasih daging kurban, dia pasti itu akan terkesan. Saya pernah dengar soalnya, Cina dikasih daging kurban, dia bilang belum pernah saya makan daging seenak daging itu. Nggak tahu supaya kita ngirim lagi, kalian makin dia setahun sekali ya. Ya, tapi ajib memang kalau kita sambil doa dalam hati, ya Allah, ini dagingnya udah kita yasinin, udah kita takbirin, mudah-mudahan asbab makan daging ini. Ya, ini apa teman saya atau juragan saya ini mudah-mudahan ya masuk Islam, hatinya terbuka, boleh gitu, boleh begitu. Ya, jadi di hadapan begitu jangan, nggak usah frontal kali, ini kan pengajian internal. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Siapa Allah? Allah itu yang menciptakan aku dan Dia yang memberikan petunjuk kepadaku. Kata Nabi Ibrahim begitu. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Dia yang memberiku makan dan Dia yang memberiku minum. Ya. Itu cilok sekeler rezekinya saya kudu nyampe. Gara-gara ada rezeki cilok itu sama ketan tadi itu, saya kudu datang ke sini. Bayangkan coba. Alladzi khalaqani, alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Kalau rezeki begitu modelnya, subhanallah. Ya, saya kadang suka, ya Allah, ada rezeki ketan. Makanya malam ini saya pengajian di sini. Ya Allah, ada rezeki aqua. Tapi belum tentu juga ini kalau belum diminum, belum tentu juga. Gak lari kemana sudah. Nggak bakalan salah tuh, nggak bakalan salah. Udah kita bawa ke rumah, kalau bukan rezekinya kita, bukan kita yang makan. Saya di pondok itu banyak pohon pisang, Pak. Jadi kalau pisang nggak kekurangan biasanya. Ada pisang cakep, kata bocah. Zat mau dibawa nggak? Ya udah bawa, bawa. Itu ada yang itu tuh. Ya ada yang ini bagus nih, bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah belum tentu milik kita. Ada tetangga lagi isolasi mandiri. Udah satu tandan kita kasihkan ke dia. Rupanya kita cuma tibang suruh nenteng doang. Rezekinya bukan rezeki siapa? Bukan rezeki kita. Kemudian yang terkait dengan situasi sekarang-sekarang, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Inilah yang saya bilang, pilih Yasin, pilih vaksin itu. Wa idza, dan apabila maridtu aku sakit, apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka Dia yang menyembuhkanku. Lihat kalimatnya, Pak. Bukan begini kalimatnya itu.
Ia yang membuat aku sakit dan ia yang menyembuhkanku. Bukan begitu. Padahal dari awalnya ia menciptakan aku, ia memberi petunjuk kepadaku, ia memberiku makan, ia memberiku minum. Tapi kalimat berikutnya bukan ia memberiku sakit dan ia menyembuhkanku, bukan. Tapi kalimat berikutnya wa idza maridtu, dan apabila aku sakit ia yang menyembuhkanku. Berarti urusan sakit ada kaitan sama ikhtiar manusia. Gitu loh, urusan sakit mah ada hubungan sama dokter, urusan sakit ada hubungan sama rumah sakit, urusan sakit ada hubungan sama obat, urusan sakit ada hubungan sama gegabah makan, urusan sakit ada hubungan sama laboratorium Wuhan. Begitu. Jadi memang ada rekayasa manusia, ada ikhtiar manusia, ada campur tangan manusia. Ngerujak tiap hari, cabenya, sambalnya atau bumbu rujaknya level 6. Hah? Bener Pak, ngalahin levelnya PPKM. Lah kalau sampai mencret, itu bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa mencret ke mencret? Yang kenapa 7 hari nggak berhenti ngerujak, cabenya level 6. Kita bilang, Ji, jangan innalillahi kalau begitu mah, Ji, ente astagfirullah dulu. Kenapa? Karena mencretnya itu ada hubungan sama cara makan ente. Saya sama Pak Haji Udin kan sama-sama pengidap asam aurat. Asam aurat. Kebanyakan ngelihat aurat. Ya, pengidap asam aurat. Kata Haji Samsudin, ini penyakit menyakitkan guru, asam urat mah tapi tidak mematikan, gitu. Tapi kalau diabetes katanya itu mah tidak menyakitkan tapi mematikan, gitu. Itu istilah orang-orang yang suka kena asam urat. Tapi kalau udah ketemu emping nggak bisa berhenti. Kalau udah ketemu gorengan, apalagi orang sini ada yang pinter bikin soto, jeroan Idul Adha, masya Allah. Kalau udah babat dipakai sotonya gaya Betawi, masya Allah. Udah soto Betawi mah udah nggak cukup sama jeroan, masih dikasih emping pula, kan sempurna udah. Sempurna nggak? Sempurna. Udah jeroannya memang memicu purin, empingnya juga purinnya banyak. Tapi kalau lagi makan lupa, makanya emper masjid biar nggak ketahuan sama Haji Ipat. Kalau ketahuan sama bini, mah suka dipelototin sama bini. Udah, ntar kalau udah giliran nggak bisa pakai sendal, jepit aja. Kita yang repot. Kan begitu ya? Artinya yang namanya sakit itu mesti ada hubungan sama kita. Lonjakan COVID yang drastis mesti ada hubungan sama kita. Banyaknya angka kematian mesti ada hubungan sama kita. Ya? Bahwa kemudian ada kecurigaan, inikah konspirasi kah, dibuat oleh musuh Islam kah, apakah ini senjata biologis kah, atau dan sebagainya. Dugaan begitu itu wajar adanya. Kenapa? Karena penyakit ini dikaitkan sama ikhtiar manusia. Disebutnya apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Giliran sakitnya dinisbahkan kepada diri kita, giliran sembuhnya dinisbahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bilangnya begitu. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Lu kalau sehat bilang dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin, kalau lu positif COVID famin nafsik, gara-gara kelakuan lu sendiri. Begitu. Jadi orang yang ngomong, ya ini Allah sudah menghendaki begini, nggak usah diomongin, Ji. Itu mah simpan aja dalam hati. Lu terkesan nyalahin Allah. Baru kita punya kebiasaan ngomong begitu kalau lagi sakit doang. Haji Dahlan sakit gigi. Kenapa, Ji? Nggak ke masjid, udah lama nggak kelihatan ngimam. Itu kalau lagi sakit mah DKM tahu semua. Mertua di kampung tahu, besan tahu. Kenapa ngobrol di maaf besan sakit gigi, tahu semua. Tapi kalau lagi sehat gigi, kita nggak ngomong kemana-mana tuh. Jadi kesannya Allah itu cuma pintar ngasih sakitnya, nggak pintar ngasih sehatnya. Kenapa? Karena kalau lagi sakit kita bawel, begitu sehat diem-diem aja tuh. Nggak pernah kita bilang alhamdulillah sehat nih, badan sehat. Jarang. Kalau lagi sakit kita baru ngomong. Ya. Padahal kata Nabi, kata Allah, maaf, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau lagi sehat juga cerita-ceritain, jangan kalau lagi sakit doang. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit,
Allah yang sembuhkan kita. Maka penyakit itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Sama kayak lupa, nggak boleh dinisbahkan sama Allah. Waduh, Allah telah buat saya lupa. Nggak boleh bilang begitu. Nggak ngaji berarti ente. Kalau lupa nisbahkan kepada setan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Ini setan bikin saya lupa nih gitu. Kalau lupa jangan dinisbahkan kepada Allah. Nisbahkan kepada siapa? Kepada setan. Kenapa Ji rugi? Iya nih Covid. Boleh, nggak apa-apa. Dinisbahkannya kepada Covid boleh, jangan dinisbahkan kepada Allah. Ya Allah lagi menghendaki rugi, jangan. Nggak pantas menisbahkan rugi kepada siapa? Kepada Allah. Rugi menisbahkan kepada kita, nisbahkan kepada makhluk, nisbahkan kepada manusia. Fahuwa yashfi. Nah inilah yang saya sebut ada keseimbangan itu. Jadi di satu sisi kita bilang ada ikhtiar kita yang bikin kita sakit. Di sisi lain begitu sembuh kita nisbahkan kepada Allah. Ahli sunnah wal jamaah itu berkeyakinan segala sesuatu hakikatnya memang dikehendaki oleh Allah. Tapi Allah ngasih ruang kepada kita untuk ikhtiar. Sifatnya ikhtiar ya terserah. Hukumnya bisa wajib. Gitu ya. Dan ikhtiar ada yang lahir, ada yang batin. Ikhtiar lahir ya boleh, batinnya juga boleh. Lu jangan ke dukun lu murtad. Emang murtad kalau ke dukun doang? Kita berobat ke dokter juga bisa murtad. Kalau kita yakin yang nyembuhin siapa? Dokter. Aduh. Sakit kepala, makan obat sakit kepala. Yakin obat itu yang nyembuhkan, murtad juga. Nyelupin air ke keris. Gitu ya. Kemudian kita minum, nggak mesti juga orangnya musyrik. Nggak mesti juga. Kenapa? Karena tergantung keyakinan dia. Maka tidak semua orang yang datang ke kuburan itu musyrik. Yang musyrik mungkin ada, tapi kayaknya nggak semuanya musyrik. Mayoritas mah biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita juga yakin sewali apapun wali, kalau udah dikubur mah dia mah kuburannya udah nggak bisa apa-apa. Kita mah minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tawasul sama nabi, tawasul sama wali, enggak masalah, namanya tawasul. Kita punya proyek di Mas Pion gara-gara tawasul. Benar nggak? Ada orang dalam yang terlibat, akhirnya kita kebagian. Kan begitu. Itu namanya apaan? Namanya tawasul. Ya, melibatkan orang dalam, dan itu diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mintalah wasilah. Jadi wasilah itu ada ayatnya. Kita minta wasilah itu ada apanya? Ada ayatnya. Kita kadang nggak pede kalau doa pakai mulut kita sendiri, mulut kita kayak comberan kemana-mana ngomongin orang. Giliran kita ada hajat, anak pengen jadi polisi, kita datang ke kiai, kita datang ke orang ahli ibadah, kita datang ke anak yatim, kita datang ke masjid, kita bilang sama DKM, Ji, ntar Jumat besok, Jumat berkah dari saya, lagi ada hajat, mudah-mudahan minta didoain menjemaah, nih anak pengen diterima di kepolisian. Itu namanya apaan? Tawasul. Kita berdoa pakai lidah orang. Kata baginda Nabi, berdoalah kalian dengan menggunakan lidah yang gak pernah pakai maksiat. Lah kalau lidah kita mah ngomelin bini, ngomelin mantu, ngomelin anak, bentak tetangga, maksiat melulu. Tapi kita nggak pernah maksiat pakai lidah orang. Maka ketika kita doa, kadang kita nggak pede pakai lidah kita sendiri. Kita pinjam lidahnya siapa? Orang. Itu namanya tawasul. Ambil wasilah kita dengan doanya siapa? Dengan doanya Allah.